Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Teman-teman boleh meresponi MC ya, lewat kolom chat ataupun menghidupkan mikrofonnya. Nah, karena ini adalah ibadah pertama kita di semester yang baru dan kita juga kedatangan teman-teman mahasiswa baru 2021, MC rindu nih untuk menyapa teman-teman dari berbagai angkatan. Harapannya teman-teman boleh merespons sapaan MC ya. Halo teman-teman, 2016-2017. Hai teman-teman, 2017. Halo teman-teman, 2018. Halo. Hai teman-teman, 2019. Hai. Halo teman-teman, 2020. Hai. Oke, dan yang teristimewa, selamat datang dan salam kenal buat teman-teman 2021. Hai. Oke, terima kasih responnya teman-teman. MC juga rindu nih untuk mendengar sharing dari salah satu mahasiswa baru tentang perasaannya ketika tahu di kampus kita ada persekutuan Kristen dan saat ini boleh beribadah sama-sama dengan kita. Nah, MC panggil ya. Kepada Fiona. Fiona ada? Ada, Kak. Oke, hai Dek. Boleh sharing tentang bagaimana perasaanmu ketika tahu di kampus kita ini ada persekutuan Kristen dan saat ini boleh sama-sama beribadah. Halo teman-teman. Saya Fiona Grace dari jurusan GSD. Pas tahu ada persekutuan Kristen di kampus UIR, pastinya senang sekali dong ya. Karena di awal masuk UIR mikirnya, aduh, aku pasti gak punya banyak temen nih yang Kristen. Tapi pas dijangkau oleh kakak-kakak abang dan diberitahu kalau ada persekutuan Kristen, tentu rasanya kayak bahagia aja gitu kan. Kenal dengan teman-teman sesama Kristen yang cukup banyak dan merasa gak bakal terasingkan gitu teman-teman yang mayoritasnya Islam gitu. Bahkan ketika dapat kabar ada ibadah, tentu semakin senang lagi terpikir bahwa persekutuan ini bukan hanya mempersatukan untuk saling kenal aja, tapi mengajak juga untuk bersekutu dan mengenal Tuhan lewat firman yang akan disampaikan nanti bersama dengan teman-teman semua, walaupun secara online. Terima kasih. Oke, terima kasih Fiona. Salam kenal ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, MC menghimbau untuk kita semua mengambil tempat dan posisi yang nyaman, tidak keluar masuk room lain, serta tidak menghidupkan mikrofon dan tombol presenting selama ibadah berlangsung, agar ibadah kita berjalan dengan hikmat. Ibadah pra penyambutan mahasiswa baru Persekutuan Mahasiswa Kristen Immanuel dengan tema You Are Never Alone yang akan dilayani oleh Kak Asna Saragi. Kepada Kak Asna, selamat melayani Kak. Makasih, Dek. Teman-teman, saat ini kita akan bersaat teduh. Kita boleh mengambil posisi berdoa. Teman-teman, mungkin kita pernah dalam situasi yang sulit. Kita menghadapi pergumulan yang panjang. Entah itu dari studi, masalah keluarga, ekonomi, ataupun kegagalan lainnya. Terkadang kita merasa tidak ada pertolongan. Tidak ada jalan untuk keluar.
Namun di saat yang seperti ini, bagaimanakah sikap hati kita? Apakah kita mencari Tuhan atau menyalahkannya? Yang selalu bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Dan seringkali kita menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Teman-teman, mari kita datang kembali kepada Tuhan. Ia siap menunggu kita dan menolong kita. Kita bersaat teduh. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu debat di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan sembah. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang boleh mempersatukan kami di malam ini melewati media ini untuk kembali beribadah ya Bapa. Ibadah pra penyambutan mahasiswa baru. Kiranya Tuhan yang berotoritas sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Tuhan yang pimpin setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh semakin mengerti, bahkan menghidupi firman yang akan diberitakan nanti. Tuhan juga yang boleh memberkati ya Tuhan, jaringan cuaca yang boleh kami pakai. Dan juga Bapa kepada Kak Asna, Tuhan yang boleh pimpin, agar setiap apa yang boleh Kak Asna sampaikan juga berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bertemu dan beribadah dengan teman saat ini adalah satu hal yang luar biasa. Walaupun secara online, terbatas oleh jarak, namun kasih Tuhan telah mempersatukan kita. Kasih Allah yang menyertai kita, serta melimpah untuk setiap kita yang hadir di sini. Sungguh sangat indah. Mari kita nyatakan rasa syukur kita lewat pujian Satu di Dalam Rohku. Satu di dalam Rohmu, oh bahagia. Dalam hatiku, dalam hatimu, berpadu jadi satu. Memuji bersama, berdoa bersama, sekutu dan sehati. Oh indahnya, satu dalam kasih Yesus setiamu, setiamu.
Saat ini kita akan melihat video maker. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Hati dan perasaan tak membatasiku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu. Hanyalah Kau Tuhan. Membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Aku karya indahmu karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Hanya Kau Tuhan. Ku kan selalu padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali.
Sungguh dahsyat kuasa-Mu, oh Tuhan. Tak terselami setiap pikiran-Mu. Ketika badai kehidupan datang silih berganti, namun kasih Tuhan selalu menolong. Dalam Yesaya 41 ayat 10 dinyatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Layaklah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita nyatakan penyembahan kita lewat pujian, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu. Tak terselami pikiranmu. Tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita nyatakan sekali lagi, ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau. Selamanya Kau tetap Allah. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Firman Tuhan kepada Kak Asna. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan malam hari ini. Kami merindukan Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah yang paling penting di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan bahkan satu-satunya yang menjadi penentu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah yang memimpin hidup kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Dan Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan.
kami boleh melanjutkan studi kami, khususnya untuk adik-adik yang baru masuk ke perkuliahan, dan ini adalah satu anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa bagi mereka ya Tuhan. Karena banyak orang-orang di luar sana ya Tuhan, yang ingin mengecap pendidikan tapi tidak bisa oleh karena keterbatasan ekonomi ya Tuhan. Dan bahkan kami bersyukur juga untuk kakak-kakak yang memasuki tingkat 2, tingkat 3, dan yang selanjutnya ya Tuhan, dan bahkan alumni juga yang ada hadir pada hari ini. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan yang menyertai hidup kami hingga pada saat ini. Bapa di dalam surga, malam hari ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan sebahagian dari firman-Mu, supaya Roh Kuduslah yang menolong kami untuk merindukan firman-Mu. Roh Kuduslah yang menolong kami untuk mengenal Engkau ya Tuhan melalui firman-Mu, dan mengenal janji-janji-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan bahkan Roh Kuduslah yang menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman malam hari ini, Engkau yang menguduskan, dan kiranya Engkau juga yang berkenan ya Bapa, memakai menjadi saluran berkat bagi kami pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan waktu yang sangat baik ini ya Tuhan ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Amin. Ya, selamat malam teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali ya malam hari ini memiliki kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di acara ibadah pra-PMB ya itu namanya ya. Ya, dan saya tadi sangat terharu ya ketika di awal tadi sempat berkenalan dengan satu mahasiswa baru ya. Ken, panggilannya Ken Paulus ya, dan sangat terharu tahun demi tahun Tuhan selalu menghadirkan ya mahasiswa-mahasiswa baru di kampus, yang khususnya ini yang di kampus UIR, dan itu bergabung di PMKI. Dan tadi hati saya terharu juga mendengar sejarah dari PMKI, dan saya tidak tahu ya apakah teman-teman juga sudah tahu. Tadi kan ketua lama Pakum ya gitu ya, baru ada ketua pertama tadi yang teman-teman perkenalkan itu Bang Elkana ya. Ya, teman-teman, Bang Elkana itu adalah adik KTP Kak Kori ya. Baru juga Bang Ari itu adalah adik KTP Kak Kori. Jadi bisa dikatakan teman-teman, Kak Kori itu dekat sekali ya dengan PMKI. Dia merintis pelayanan, bisa dibilang sebagai apa juga sih ya, termasuk orang yang terlibat dalam perintisan. Kak Kori ini dulu kerja di ada sebuah PT ya, daerah-daerah PMKI itu, dan dia kalau pulang kantor itu mimpin KTB, jadi kadang nginap juga di situ ya. Jadi luar biasa sih memang semangat perintisan. Jadi bayangin orang alumni kerja gitu ya di perusahaan tapi mimpin KTB, sampai akhirnya ada suatu keyakinan terpanggil menjadi full timer gitu ya, dan akhirnya bergabung dengan staf perkantas bersama dengan saya. Jadi tadi wah itu ini gitu ya, orang-orang yang dulu diinjili, dimuridkan oleh Kak Kori itu ya, yang namanya Elkana dan juga Mas Ari ya. Jadi ya terharu ya, dan itu kan setelah pulang dari Malang juga itu melayani lagi di situ ya, Bang Andreas itu kan ini adik KTP-nya juga. Jadi ya secara ini sih tadi teman-teman apa ya mendekatkan diri dengan perkantas, tapi sebenarnya kita memang mendoakan untuk merintis di situ. Jadi dari awal. Jadi saya juga dulu ya pernah saya mimpin KTB di situ, tapi memang saya karunianya tidak perintisan gitulah. Tapi saya dulu mimpin KTB juga di di situ, dan maksudnya itu memang menjadi doa dan kerinduan kita pelayanan mahasiswa hadir di PMKI. Jadi ya sangat senang dengan pertumbuhan pelayanan PMKI hingga hari ini. Nah, saya bisa melihat di dalam sejarahnya ini ya, sejarahnya PMKI itu ada Tuhan gitu ya. Jadi histori sejarah, tapi histori ceritanya Tuhan gitu ya, yang ada di pelayanan PMKI. Ya, baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, ya izinkan saya share screen ya. Oke, baik, apakah PPT saya sudah jelas?
Jelas, Kak. Ya, Jelas. baik ya. Ya. Jelas. Oke. Sudah. Jelas, Kak. Ya, baik, jelas ya. Ya, baik Iya. teman-teman ya. Tema kita pada malam hari ini adalah You are never alone ya. Engkau tidak pernah sendiri ya. Tapi faktanya kita sering juga merasa sendiri ya. Dan bahkan kata yang mirip dengan itu adalah kesepian. Nah, sendiri sering kita memahaminya adalah fakta sendiri, tidak ada teman ya, tidak ada orang lain. Tapi kalau kesepian ini bisa juga kita alami waktu kita rame ya. Jadi kesepian tidak selalu kita alami kalau kita misalnya sendiri, tapi kesepian bisa juga kita rasakan pas kita rame gitu ya. Tapi pada malam hari ini kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Jadi artinya gini, bahwa kita merasa sendiri, bisa itu suatu fakta yang kita alami, kita bisa merasa kesepian juga itu merupakan satu fakta yang kita alami, tapi kebenaran firman Tuhan malam hari ini akan berbicara kepada kita bahwa engkau dan saya tidak pernah sendiri. Baik teman-teman, kita malam hari ini akan merenungkan, sebenarnya ini satu bagian firman Tuhan saja gitu ya. Jadi walaupun dia 2 nats, tapi di nats yang kitab Ibrani ini itu adalah sebuah pengulangan, dan saya cukup surprise gitu karena dia pengulangan tetapi di dalam konteks yang lain. Jadi ini luar biasa dan ini yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini ya. Baik, pertama-tama kita akan merenungkan dari Yosua 1 ayat yang kelima ya. Nah, jadi kita baca bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Yosua 1 ayat yang kelima, 2 ya. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, itu adalah janji Allah ya kepada Yosua. Tapi mari kita lihat ayat ini diulang di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima. Ya, kita akan baca bersama-sama juga. Bukanlah diikut dengan yang pada kamu. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali akan meninggalkan engkau. Ya, jadi penulis Ibrani mengutip bagian ini gitu ya dari Yosua tadi, janji Allah kepada Yosua gitu ya, untuk mengukuhkan dan menguatkan, dan bahkan kalau di bagian ini saya lihat ada juga kayak teguran gitu ya terhadap jemaat Ibrani, dan ini diulang di sini ya. Ya, baik teman-teman yang dikasihi Tuhan ya, apa sih hal-hal yang membuat kita merasa sendiri ya? Yang pertama, saya sih merasakan ya, bisa kita merasa sendiri karena kondisi ekonomi. Jadi artinya misalnya ya, karena keluarga kita sederhana gitu ya, terbatas gitu ya, dan apalagi dibandingkan dengan yang lain, kita sering merasa sendiri dalam arti bahwa keterbatasan ekonomi kita membuat kita sepertinya tidak mampu untuk bertemankah itu gabung kepada yang lain gitu ya. Jadi ini kayaknya membuat kita sepertinya terisolasi di dalam misalnya lingkungan pergaulan kita. Kadang-kadang tidak terlalu kelihatan, tapi sebenarnya secara perasaan kita memang merasa sendiri dengan kondisi keterbatasan ekonomi kita, karena memang kita nggak bisa seperti mereka. Jadi mereka misalnya beli sesuatu, kita nggak bisa. Mereka memiliki style tertentu, kita nggak bisa. Mereka pergi kemana, kita nggak bisa. Karena memang kita keterbatasan ekonomi kita. Jadi kita merasa sendiri gitu ya di dalam kondisi kita itu. Baru selanjutnya adalah karena status sosial kita gitu ya. Jadi karena status sosial kita sepertinya di dalam banyak hal tersingkirkan, terisolasi, dan kita sepertinya memang tidak layak dan tidak mampu gitu ya untuk ikut seperti yang misalnya orang-orang yang punya status sosial yang misalnya lah dulu yang menengah ke atas gitu ya. Nah, jadi akhirnya
kita memang ya merasa ya terisolasi, merasa sendiri karena status sosial kita seperti itu. Baru selanjutnya bisa juga kita merasa sendiri karena kondisi fisik kita gitu ya. Jadi kita sendiri pun kurang suka dengan kondisi fisik kita kurang bisa menerima diri kita seperti itu gitu ya. Dan kita merasa juga kita memang tidak terhubung dengan orang-orang karena keterbatasan fisik kita gitu ya. Jadi ini adalah menjadi satu bagian yang sepertinya memang membatasi kita untuk bisa bergabung sama yang lain. Ya, mungkin orang lain atau sering sekali orang lain sih sebenarnya tidak merasa seperti itu, tidak menyingkirkan kita, tapi di dalam diri kita ada satu perasaan yang seperti itu bahwa kita lain gitu ya, dan bahwa kita sepertinya terasing ya, terisolasi gitu ya dibanding yang lain ya. Baik, selanjutnya kita juga merasa sendiri karena penderitaan hidup, apalagi teman-teman karena penderitaan hidup yang berat gitu ya. Dan sering sekali berbicara tentang penderitaan hidup ini adalah penderitaan hidup yang panjang, bukan penderitaan hidup yang pendek, didoakan beres ya. Tapi ini adalah penderitaan hidup yang panjang yang membuat kita kayaknya terus terus bergumul di dalam hal itu gitu ya, dan kita merasa, dan bahkan teman-teman misalnya dalam lingkup pergaulan kita sampai kita bosan gitu untuk menceritakan itu, dan kita merasa juga kita memang sendiri dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti apa yang kita rasakan. Ya, teman-teman, ya sering sekali orang-orang yang punya penderitaan berat itu yang dialaminya, apalagi itu panjang ya. Jadi bukan 1-2 tahun gitu, tapi 3 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun. Atau bahkan bisa dibilang ya seumur dia, semampu dia mengingat gitu ya. Misalnya situasi-situasi di tengah-tengah keluarga yang dialami gitu ya. Terus yang selanjutnya ya, hal-hal yang membuat kita merasa sendiri adalah apa teman-teman? Ya karena dosa. Kita merasa terasing, terisolasi, dan memang jauh dari Tuhan. Dan kita juga sering merasa jauh juga dari orang lain gitu ya. Ya, dan memang teman-teman sebenarnya kondisi ini tidak mengherankan karena itu juga yang dialami oleh Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Bukankah mereka merasa ya takut dan merasa malu di hadapan Tuhan, mereka terasing dan bahkan melihat diri mereka pun mereka malu pada waktu itu, mereka sadar mereka telanjang. Jadi di dalamnya ada keterasingan. Belum lagi misalnya kalau di dalam kasus Adam dan Hawa, kita merasakan bagaimana mereka yang sebelumnya gitu ya, pasangan hidup yang sebelumnya itu saling mencintai, berkasih-kasihan, tapi ketika jatuh dalam dosa pada akhirnya apa? Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka berdua itu ya. Ya, jadi di sini makin membuat terasing gitu ya. Dan ini juga lah yang bisa kita alami pada saat ini, dosa membuat kita bisa merasa terasing dan juga merasa sendiri. Baru yang selanjutnya tentu saja teman-teman adalah karena perpisahan ya. Baik itu misalnya perpisahan karena apakah karena kematian, misalnya berbicara tentang kehilangan ya, jadi kayak ada bagian dari diri kita itu yang hilang, misalnya terutama kehilangan orang-orang yang terkasih, apakah itu orang tua atau bahkan misalnya sahabat-sahabat dekat gitu ya, atau karena memang perpisahan yang alamiah lah. Jadi kayak teman-teman ini ya baru tamat sekolah, ya tentu teman-teman pasti ada perpisahan gitu. Jadi ada merasa sendiri gitu ya, karena dulu kita punya teman-teman dekat dan tapi akhirnya berpisah. Baru yang selanjutnya teman-teman, kita bisa merasa sendiri ketika apa? Kita masuk ke satu tempat yang baru dan status yang baru. Dan yang saya bayangkan ini adalah adik-adik yang baru. Ya, tadi saya lihat ada di ada itu satu akun itu ada bertiga ya, dan itu tadi kan katanya itu anak baru. Saya merasakan pasti itu tidak merasa sendiri lagi, dan itu pasti senangnya luar biasa ya. Ini dapat teman gitu. Tapi teman-teman pada umumnya ketika kita masuk ke satu tempat ya, dan ini juga dengan status baru kita, khususnya ini mahasiswa baru gitu ya, ini ada satu keterasingan dalam diri kita, dan kita memang merasa sendiri ya, nggak ada teman, nggak ada orang yang kita tahu gitu ya. Jadi ya wajar sih sebenarnya
ada perasaan-perasaan di dalam diri kita, ada satu perasaan yang takut gitu ya, ada satu perasaan gimana nanti di sana ya, aku bisa nggak? Itu saya pikir adalah itu perasaan-perasaan yang normal yang kita alami gitu ya. Ya, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan ya, dari berbagai situasi dan kondisi ini, firman Tuhan pada malam hari ini sangat relevan bagi kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak merasa sendiri. Jadi saya tidak terlalu tahu sih bagaimana persoalan teman-teman pada saat ini ya. Apakah ada yang memang benar-benar merasa sendiri atau ada yang enggak juga sih gitu ya. Saya bisa merasakan kehadiran Tuhan, saya punya teman-teman yang banyak gitu ya. Tapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, terlepas dari bahwa kita sekarang sedang merasa sendiri atau tidak, teman-teman, firman ini perlu berbicara kepada kita karena mungkin ada satu waktu juga kita merasa sendiri. Ya, jadi artinya ini memang bisa suatu situasi yang berulang yang kita alami gitu ya. Sehingga saya berpikir firman ini perlu teman-teman kita ingat, kita patrikan dalam hati kita gitu ya, yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita untuk saat ini dan juga untuk ke depan. Ya, bagaimana supaya kita tidak merasa sendiri? Yang pertama, teman-teman yang dikasihi Tuhan adalah dengan mengingat janji Tuhan kepada kita bahwa Ia selalu menyertai kita. Ya, jadi yang pertama dengan mengingat janji Tuhan kepada kita bahwa Ia selalu menyertai kita. Jadi dengan kata lain, realita merasa sendiri itu bisa kita alami gitu ya. Tetapi mari kita ingat firman Tuhan bahwa sebenarnya kita tidak pernah sendiri. Ya, you are never alone gitu ya, bahwa kau tidak pernah sendiri, saya tidak pernah sendiri. Itu sebenarnya realitanya. Walaupun perasaan saya sendiri gitu ya. Ya, mari kita lihat firman Tuhan ya. Dan nats tadi yang akan kita renungkan bersama-sama malam hari ini adalah dari kitab Yosua tadi yang berbicara tentang janji Tuhan terhadap Yosua. Ya, teman-teman kita tahu bersama ya, kalau dari konteks nats yang tadi kita baca bersama-sama bahwa Yosua ini adalah pemimpin baru untuk menggantikan Musa. Jadi Musa itu akan meninggal gitu ya. Jadi artinya periodenya sudah berlalu gitu ya. Dan pada waktu itu terjadi regenerasi. Ya, Allah memilih gitu ya Yosua, dan memang ini sudah dipersiapkan sebelumnya untuk menggantikan Musa, untuk melanjutkan satu tugas kepemimpinan, yaitu membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Itu yang kalau kita perhatikan konteksnya ya. Baru kalau kita bayangkan teman-teman yang dikasihi Tuhan, untuk menggantikan Musa itu tidak mudah. Itu adalah tugas yang berat ya. Dan Yosua kan tahu betul ya apa yang dikerjakan oleh Musa pada selama ini ya. Karena Yosua itu kan abdinya Musa. Jadi kayak asistennya gitu ya, asistennya Musa selama ini. Jadi Yosua itu tahu betul bahwa itu bukanlah tugas yang mudah gitu ya, memimpin sebuah bangsa, dan bahkan bagaimana bangsa Israel yang susah dipimpin itu Yosua tahu betul tuh. Ya, bagaimana kebebalan hatinya gitu ya. Yosua tahu betul itu ya. Ya, jadi itu bukan sesuatu tugas yang mudah. Tapi selain itu juga tentu Yosua ini ada di bawah bayang-bayang bahwa Musa ini kan seorang pemimpin yang hebat ya. Seorang pemimpin yang bisa dikatakan pemimpin yang berhasil, seorang pemimpin yang dihormati juga gitu ya. Tentu dia juga ada dalam bayang-bayang, apakah saya bisa seperti Musa? Ada di dalam pikirannya seperti itu gitu ya. Ya, sehingga di dalam bayang-bayang ada ketakutan, tidak bisa menjadi pemimpin, ada di dalam bayang-bayang bahwa ini adalah tugas yang berat, bahwa ada di dalam bayang-bayang apakah saya mampu, apakah saya bisa gitu ya. Dia perlu diteguhkan dengan janji firman Tuhan tadi ya. Yaitu apa? Janji penyertaan Tuhan. Dan yang menarik bagi saya adalah bahwa Tuhan akan menyertai Yosua sama seperti dia menyertai Musa. Ini kan menarik ya. Ya, jadi artinya bahwa tidak berbeda gitulah. Tuhan yang sama yang memimpin Musa ya, itu juga yang akan memimpin Yosua. Bahwa penyertaan Tuhan kepada Yosua tidak berbeda gitu ya kualitasnya. Tidak berkurang intensitasnya gitu ya dalam menyertai Yosua. Sehingga itu ada satu kalimat yang sangat tegas di situ adalah sama seperti aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai engkau.
Wah, saya membayangkan ini ya teman-teman ya, sebuah janji yang pas gitu ya, menjawab apa yang ada di dalam hati Yosua gitu ya. Ya, baik. Yang selanjutnya, tapi apa artinya bahwa Tuhan akan menyertai Yosua? Teman-teman, kata menyertai ini kan di sini ada makna kata bahwa Tuhan akan bersama Yosua. Bahwa Yosua tidak sendirian di dalam kepemimpinannya, di dalam perannya yang baru itu gitu ya. Kalau sendiri itu kan berat ya. Ada di dalamnya ada perasaan tidak mampu gitu ya, dan juga bayangin aja kalau sendiri tidak ada juga untuk berdiskusi, berkonsultasi gitu ya, belum lagi berbicara tentang kuasa. Nah, tapi di sini kan Tuhan sudah berjanji, sehingga di sini bahwa Tuhan akan bersama dengan Yosua, dan yang menarik di sini adalah bahwa bersamanya itu adalah dalam seluruh aspek hidupnya gitu ya. Jadi bukan hanya dalam aspek-aspek tertentu di dalam hidupnya. Baru selanjutnya adalah bahwa Tuhan akan membantu Yosua dalam tugas-tugas kepemimpinannya. Ya, jadi kan tugasnya membawa bangsa Israel gitu ya, memasuki tanah Kanaan, melanjutkan tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh Musa. Jadi di sini Tuhan akan membantulah gitu ya. Nah, tugas selanjutnya itu kan menaklukkan ya, menaklukkan tanah Kanaan itu, daerah-daerah itu ya. Jadi janji Tuhan adalah memasuki tanah Kanaan, baru tugasnya adalah mengalahkan itu daerah-daerah itu ya, untuk merebut tanah itu ya, tanah perjanjian gitu. Itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, jadi kita bayangkan itu bukan sesuatu yang mudah ya untuk mengalahkan itu. Tapi di sini ada satu kepastian jaminan bahwa Tuhan yang akan membantu Yosua gitu ya, di dalam melakukan tugas kepemimpinannya. Selanjutnya adalah bahwa Tuhan terlibat sepenuhnya membimbing dan mengajari apa yang harus dilakukannya, sehingga di sini tidak perlu takut gitu ya. Jadi artinya gini, kalau mengambil keputusan gimana? Tenang. Ya, kira-kira kalau saya coba bayangkan ada sebuah percakapan imajiner gitu ya antara Yosua dengan Tuhan gitu ya. Nanti gimana kalau gitu ya? Kalau ada suatu keputusan yang harus diambil, berapa yang harus diutus untuk berperang? Bagaimana meruntuhkan tembok Yeriko gitu ya? Ya, Tuhan mengatakan sebenarnya, tenang Yosua gitu ya. Aku yang akan membimbing, aku akan ajarilah. Aku akan terlibat sepenuhnya lah gitu ya. Pokoknya nggak ada hal-hal yang aku nggak hadir gitu. Nah, ini suatu janji yang luar biasa ya. Baru selanjutnya yang menarik adalah kata bersama juga di situ adalah menyertai bahwa Tuhan yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi Yosua. Bagi saya menarik tadi ya, Yosua 1 ayat 5 itu tadi teman-teman, kalimat pertamanya adalah tidak ada orang yang tahan menghadapimu. Artinya apa? Itu artinya adalah kemenangan gitu ya, di dalam tugas yang dipercayakan sama dia. Itu artinya apa? Bangsa-bangsa itu akan ditaklukkan gitu. Sehingga saya bayangkan ini, waduh gitu ya, suatu janji yang pasti menghangatkan hati Yosua, dan sebuah janji yang membuat dia memiliki keberanian. Kalau sebelumnya dia takut gitu ya, ini dia menjadi berani gitu ya, bahwa saya ya tidak pernah sendirian di dalam mengerjakan peranku yang baru ini gitu ya. Itu kira-kira yang saya bayangkan ya, yang dirasakan oleh Yosua. Baik, yang selanjutnya teman-temannya, apa yang menjadi aplikasi bagi kita ya? Saya teringat teman-teman ya, waktu saya pertama kali ke Pekanbaru ya. Jadi saya kuliah dulu di UNRI ya, tahun 95, mungkin teman-teman juga belum lahir ya. Dan saya lulus di UNRI ekonomi gitu ya. Ya, dan saya ingat waktu itu saya berangkat ke sini, saya diantar ya, jadi nggak berani berangkat sendirian gitu ya. Jadi ya saya berangkat memang nggak sendiri gitu ya. Ya, baru kemudian saya tiba di Pekanbaru ya, dan waktu itu saya memang ada kebenaran satu bus itu dapat juga teman baru gitu ya. Ya, teman saya, dan dia itu dari pertanian ya. Ya, dan ya kita akhirnya ya satu kos gitu ya. Dan teman-teman, saya merasakan sebenarnya ya kuliah itu kan berbeda kali lah dengan SMA ya. Jadi kalau SMA itu kan hidup kita bisa serba diatur lah. Hidup kita diatur lonceng ya. Jadi masih pagi, kuliah seharian, berapa ini gitu ya. Tapi kalau kuliah kan nggak gitu ya. SMA seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya memang dari SMA ke kuliah itu satu transisi yang besar juga sih gitu ya. Baik itu dalam pertemanan maupun di dalam lingkungan studi, itu kan berbeda sekali gitu ya.
Ya, dan di dalam ini ya, di dalam kegamangan gitu ya, perubahan yang ada, dan juga di dalam misalnya mencari komunitas yang baru gitu ya, siapa yang menjadi teman gitu ya ketika di Pekanbaru, saya sangat merasakan gitu ya, bagaimana Tuhan yang menolong di situ. Ya, saya dipertemukan dengan komunitas orang yang percaya gitu ya. Jadi waktu itu di kampus saya itu, saya kuliah di ekonomi, di situ ada kayak PMKI juga. Tapi kalau di sini PMKI namanya, tapi di kampus saya dulu namanya KMK ya, Komunikasi Mahasiswa Kristen, Fakultas Ekonomi ya. Ya, saya sangat bersyukur sekali gitu. Saya disambut dan saya diperkenalkan dengan komunitas itu, dan komunitas itu juga lah yang membentuk saya mengalami Tuhan, menemukan bahwa saya tidak pernah sendiri dalam menjalani hidup gitu ya. Ya, teman-teman jujur ya, apakah kuliah itu mudah? Tidak. Kuliah itu teman-teman ya, satu sisi dia memang masalah intelektual ya gitu ya. Tetapi sering juga sebenarnya bukan hanya masalah intelektual yang kita hadapi, tapi adalah masalah apa? Psikologis. Kenapa saya bilang seperti itu ya, teman-teman gitu ya? Ya, saya pernah itu mata kuliah ya, pengantar manajemen, yaitu pengantar manajemen 2 kalau saya nggak salah ingat itu ya. Ya bayangin aja teman-teman ya, kita kan ada apanya ya, ada kuis-kuisnya gitu ya. Ya, bayangin aja, saya kuis dan saya fail gitu. Nilainya kalau nilai di kampus itu kan ada apa gitu ya, ada A, B, ada nilai A, nilai B, nilai C, nilai D gitu ya. Nah, itu masih ada nilainya gitu. Tapi bayangin aja saya fail waktu itu. Ya, sedihnya minta ampun ya. Dan saya itu teman-teman, makanya tadi saya katakan bukan hanya masalah intelektual. Saya pulang itu, saya sedih luar biasa, saya ada malu, dan saya apa itu ya, langsung masuk kamar dan langsung tidur itu. Stres ya. Makanya saya bilang bukan hanya masalah intelektual, tapi ada masalah psikologis di dalamnya gitu ya. Ya, tapi teman-teman ya, di dalam perjalanan itu hanya satu cerita ya, belum lagi cerita-cerita yang lain, dan di dalam menyelesaikan tugas akhir yang saya rasakan, waduh berat. Nggak mudah teman-teman saya menyelesaikan tugas akhir saya ya. Saya menyelesaikan tugas akhir saya itu 1,5 tahun. Saya itu skripsinya studinya semester 1 sampai semester 6 itu lancar sekali, kayak jalan tol aja gitu ya. Ya nilainya bagus gitu. Tapi setelah pulang KKN ya, mulai memikirkan tugas akhir itu ya, membuat proposal, waduh itu sulitnya minta ampun teman-teman ya. Jadi teori udah selesai 3 tahun gitu ya, tapi mulai memproses apa proposalnya itu susahnya minta ampun saya rasakan gitu ya. Baru setelah saya seminar proposal pun saya ingat itu 1,5 tahun gitu. Saya masalah kepribadian, masalah misalnya suka menunda, masalah misalnya apa ya, masalah misalnya sulit memahami, banyak gitu ya yang saya alami. Tapi yang menarik adalah apa teman-teman ya, bahwa di dalam perjalanannya itu ya, kalau saya lihat lagi, ingat lagi ke belakang teman-teman, bahwa ada Tuhan di sana gitu. Apakah sulit ya, tapi yang lainnya ada Tuhan ya. Jadi saya tidak pernah sendiri ya, kadang-kadang bisa dapat ini gitu ya, dapat teman, tapi sering juga sendiri untuk pergi dari rumah ke rumah gitu untuk mencari itu. Jadi saya tidak tahu persis gitu ya apa yang menjadi persoalan teman-teman pada waktu ini.
pada saat ini? Apakah misalnya, apakah masalah keluarga, atau persoalan-persoalan psikologis kah? Apakah persoalan-persoalan ekonomi kah? Apakah persoalan relasi kah gitu ya? Ya, teman-teman, ya mungkin itu yang dialami saat ini. Tapi teman-teman percayalah gitu ya, bahwa Tuhan yang akan menyertai ya. Dia akan ada bersama dengan kita, dan bahkan bukan hanya bersama dengan yang bisa kita nikmati dari Tuhan kita. Baik, selanjutnya, bagaimana supaya kita tidak merasa sendiri? Yang kedua adalah dengan mengingat janji Tuhan kepada kita bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Aduh, Kak, apa bedanya ini ya? Teman-teman, ada bedanya ini. Kalau tadi adalah Allah yang selalu menyertai kita dan selalu bersama dengan kita. Tapi yang kedua ini adalah berbicara tentang apa, teman-teman? Karakter Allah yang setia ya. Jadi tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi ibarat misalnya kalau satu pasang gitu ya, itu baru menikah dan buat janji nikah di gereja itu yang bahwa kan itu setia sampai mati. Ini gitu ya. Itulah janji Tuhan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang setia yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan berjanji setia kepada Yosua ya. Ya, dengan kata lain ketika dikatakan aku tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan sendirian, itu artinya adalah Tuhan setia menyertai, tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan bukan kadang-kadang menyertai, bukan kadang-kadang tidak menyertai. Bahkan teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak seperti manusia yang tergantung moodnya dan perasaannya. Kalau suka dia disertai, kalau tidak suka dia tidak disertai. Kalau lagi kalau dia lagi nggak suka sama kita agak dicuekin, bukan gitu. Tapi Allah kita ini adalah Allah yang benar-benar setia, teman-teman gitu ya. Dan bahkan teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak setia, dia adalah tetap Allah yang setia gitu ya. Sehingga dia memang benar-benar tidak pernah meninggalkan kita karena dia adalah Allah yang setia. Dan bahkan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita misalnya gitu ya koreksi hidup kita, apakah kita sering jatuh? Apakah saya sering jatuh ya? Ya, kalau misalnya saya ingat perjalanan iman saya, iya. Ya, mungkin kalau sekarang mungkin intensitas kejatuhan saya nggak seperti dulu. Jadi sekarang ini saya istilahnya lebih jarang lah jatuh gitu ya. Tapi apakah masih mau jatuh? Masih gitu ya. Jadi artinya sekarang kan saya sudah makin dewasa di dalam Tuhan ya. Jadi nggak selemah dulu ya, misalnya masalah keinginan dagingnya itu kalau dulu sepertinya waduh gitu ya, berat, ekstra sekali apa. Tapi ini saya udah banyak mengalami kemenangan-kemenangan, tapi ya masih ada juga sih banyak pergumulan di sana sini gitu ya. Itu saya alami gitu ya. Tetapi yang menarik sekali teman-teman yang dikasihi Tuhan ya, bahwa ketika kita pun jatuh dan menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang menarik adalah garis bawah ini ya. Dia akan terus berupaya supaya kita tetap setia kepadanya. Jadi artinya Allah kita ini Allah yang setia yang memang berperan aktif gitu ya di dalam perjalanan iman kita. Teman-teman ya, kalau bicara misalnya kadang keinginan hati, apakah kita suka dekat-dekat dengan Tuhan? Kadang-kadang enggak. Kenapa? Iya, kadang-kadang dekat Tuhan itu enggak asik kok gitu ya. Oh masa? Iya. Orang melakukan apa kan asik ya, suka-suka, bisa boros-boros, bisa pengen ini, bisa happy-happy, itu kan enak ya. Itu nikmat sih gitu ya. Ya, disuruh antara memilih Tuhan dengan itu mana? Itu yang lebih enak lah Tuhan gitu ya. Kadang-kadang dengan Tuhan nggak terlalu kita rasakan lagi mana nikmatnya. Tapi yang tadi itu kan kenikmatannya itu kan segera. Langsung kita rasakan gitu ya. Tapi teman-teman ya, apakah Tuhan meninggalkan kita ketika kita seperti itu? Tidak. Aktif gitu ya terus. Bagaimana kita untuk tetap menjadi milik kepunyaannya gitu ya. Dia akan secara aktif terus bagaimana kita dekat dengan dia. Dia akan terus aktif gitu ya, mencondongkan hati kita supaya kita merindukan dia. Teman-teman pernah nggak rasakan itu ya?
Ketika kita lagi berdosa-berdosanya gitu ya, baru hati kita merindukan Tuhan. Hati kita haus akan Tuhan. Kita menangis gitu ya. Gimana hidupku ini Tuhan, tolong aku gitu ya. Kita katakan seperti itu. Teman-teman, Tuhan memberikan hati seperti itu gitu ya kepada anak-anaknya. Sehingga, ini saya simpulkan ya, untuk perjalanan iman saya. Saya setia hingga pada hari ini adalah karena apa? Karena Allah setia kepada saya. Jadi kesetiaan saya bukan terletak ketika saya memegang tangan Tuhan dengan erat ya. Karena apa? Kadang-kadang saya pengen melepaskan kok tangan Tuhan itu. Tetapi kesetiaan saya terletak pada apa? Kesetiaan tangan Tuhan yang memegang tangan saya dengan kuat gitu. Ya itu indah ya ketika kita merenungkan seperti itu. Dan teman-teman, saya juga tidak mau ya bahwa kita memahami ini jadi sembarangan. Udahlah, berarti suka-suka kita lah. Tuhan itu kan setia. Menurut saya, teman-teman, kalau ada orang seperti itu adalah orang yang tidak mengerti hatinya Tuhan. Dan yang salah paham tentang kesetiaan Tuhan gitu. Itu seorang yang bagi saya sih seorang yang kurang ajar gitu ya. Ya, jadi seorang anak Tuhan yang baik tentu akan berkomitmen gitu. Ketika dia berkali-kali sudah menikmati kesetiaan Tuhan, dia akan berkomitmen gitu untuk setia kepada Tuhan. Sehingga apa teman-teman ya? Ini yang membuat kita ya tetap bersama dengan Tuhan gitu ya, bahwa kita tidak pernah sendirian. Baik, yang selanjutnya bagaimana supaya kita tidak merasa sendiri ya? Ini terus apa maksudnya ini ya? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita jadi mengerti di kalimat yang terakhir teman-teman. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di sini ada kekhawatiran. Kekhawatirannya berarti adalah dalam konteks apa? Kecukupan. Kekhawatiran tentang uang, kekhawatiran tentang kebutuhan ya yang dirasakan, yang dialami pada saat itu gitu ya. Ketika kita baca dalam bagian ini. Sehingga teman-teman, saya jadinya memikirkan ya, oh berarti Tuhan bukan hanya berbicara di dalam konteks bahwa kita tidak pernah sendirian di dalam aspek-aspek tertentu. Jadi kalau Yosua tadi dalam kepemimpinannya, tapi ternyata ini dalam semua aspek. Dalam aspek kebutuhan hidup pun Tuhan tidak pernah membiarkan, tapi dia menyertai di dalam aspek kecukupan, bahkan juga di dalam aspek-aspek lain gitu ya. Ya, jadi teman-teman, perkara kecukupan jangan khawatir dengan hidup kita. Allah yang menjamin hidup kita. Ya, mari kita percayai ini teman-teman gitu ya. Ya, Allah yang menjamin. Ya, dan bahkan mungkin kita banyak juga sih di sini yang berkecukupan gitu ya. Ya, lihat itu memang sebagai berkat Tuhan. Dan juga bagaimana itu bagian dari penyertaan Tuhan bagi kita gitu ya. Baru selanjutnya dalam perkara yang lain, tentu Tuhan juga menjaminnya gitu ya. Apakah di dalam kesehatan? Saya nggak tahu teman-teman, apakah ada di sini teman-teman yang punya pergumulan kesehatan yang khusus ya. Apakah misalnya asma, atau apakah yang punya pergumulan kesehatan, apakah asam lambung atau apa gitu ya. Mulai dari hal yang ringan sampai misalnya hal yang serius yang membuat kita khawatir. Ya, tapi kiranya teman-teman firman ini apa ya, menghibur dan menguatkan kita bahwa misalnya di dalam kondisi kesehatan yang Tuhan izinkan kita ngalami itu, misalnya kan asma ya, itu kan itu bawa lahir ya, setahu saya sih itu banyak misalnya yang bawa lahir gitu. Jadi ya mau kita apain gitu ya. Jadi itu sering sekali ya pengobatannya juga nggak bisa tuntas. Jadi kita apa ya, setahu saya orang-orang asma itu bergantung sama apa ya, alat bantu napas. Kalau kambuh itu kan langsung dipakai gitu ya. Baru juga dengan obat-obatan. Ya, tapi dalam situasi yang seperti itu pun, yang tidak enak seperti itu pun,
janji firman menghiburkan, menguatkan kita bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita gitu ya, di dalam ketidakenakan gitu ya, kondisi kesehatan seperti itu, tapi ada Tuhan. Nah, saya nggak tahu ya, apakah di sini ada yang bergumul masalah kesehatan. Baru juga yang selanjutnya adalah di dalam pertumbuhan iman ya. Ya, menarik adalah bahwa Allah terlibat sepenuhnya dalam pertumbuhan iman kita. Dia campur tangan di dalam pertumbuhan iman kita. Dan bahkan teman-teman dikatakan gitu ya di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan bahkan sering sekali mendidik, mendisiplinkan kita melalui kesulitan-kesulitan hidup supaya kita bertumbuh secara iman gitu. Nah, jadi di sini teman-teman izinkan Tuhan campur tangan gitu di dalam pertumbuhan iman kita. Baru selanjutnya adalah di dalam keluarga. Ya, di dalam keluarga saya nggak tahu juga ya apa pergumulan-pergumulan keluarga yang kita alamin saat ini gitu ya. Apakah orang tua kita sudah single parent atau ada konflik keluarga yang berkepanjangan atau apakah di keluarga kita ada yang bandal gitu ya yang membuat orang tua kita sering sedih dan menangis atau apa gitu ya atau masalah ekonomi juga. Mari kita ingat ini teman-teman bahwa kita tidak sendirian gitu dalam menghadapinya. Sesulit apapun itu ya, pemahaman, pengenalan akan Tuhan yang selalu bersama dengan kita itu akan menghiburkan dan menguatkan kita dan bahkan teman-teman membuat kita tangguh ya. Saya ingat itu apa yang dikatakan oleh Habakuk 3 itu ya. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, ya pohon anggur mengecewakan, itu kan yang tidak semuanya itu ya, tapi dikatakan namun ya aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Jadi artinya itu pribadi yang tangguh itu ya. Jadi keluarga kita memang banyak pergumulan, banyak persoalan, tapi kita menjadi pribadi yang tangguh karena kita tidak sendirian menghadapinya, ada Tuhan di dalamnya. Baru juga di dalam studi kita. Teman-teman mari ya, baik kakak yang masih baru bergabung ini maupun yang sudah lama gitu teman-teman ya. Nah, ya. Maaf, ada mungkin yang mic-nya terbuka ya. Ngapain? Saya minta tolong ini. Ya, baik kita lanjutkan ya. Ya, di dalam studi teman-teman ya, saya sampaikan tadi saya menjalani studi nggak mudah. Teman-teman memang nggak mudah ya. Ada mungkin satu fase lancar sih, tapi teman-teman ada masa-masa sulit lah. Ya, tapi jangan takut ya. Ada Tuhan yang akan menolong. Ada Tuhan dalam perjalanan kita itu dan Tuhan akan meninggalkan jejak-jejak perbuatannya gitu ya, jejak-jejak kuasanya, jejak-jejak kekuatan gitu ya yang dia berikan bagi kita di dalam apa ya, dalam menjalani studi itu ya. Baru juga di dalam relasi ya. Apakah itu dalam relasi pertemanan? Ya, salah satu persoalan anak muda, teman-teman, adalah masalah relasi. Ya, apakah itu dengan sahabat-sahabat kita, ini kompleks sih. Sebenarnya masalah relasi ini kompleks ya. Jadi bukan harus langsung mikirin pacar ya, tapi ini dalam relasi pertemanan, satu kos, sahabat segala macam ini kompleks juga gitu. Tapi teman-teman ya mari kita jalani ini ya bersama dengan Tuhan. Baru juga selanjutnya adalah cita-cita atau pekerjaan. Ya, jadi mungkin kita punya cita-cita. Ya, saya dulu cita-citanya tahu nggak apa teman-teman? Cita-cita saya itu dulu ya saya pingin kerja bagus dan punya gaji yang tinggi untuk bisa membantu ekonomi keluarga. Ya, tapi itu kan cita-cita saya pribadi ya. Tapi itu bagaimana kita bawa kepada Tuhan dan kemudian Tuhan yang akan memimpin kita gitu ya kepada apa yang menjadi pimpinan Tuhan bagi kita. Ya, jadi artinya teman-teman oke-oke aja sih. Teman-teman mau cita-citanya apa, ini segala macam gitu ya. Tapi ingat ya, jangan sendiri gitu. Memiliki cita-cita itu libatkan Tuhan. Nah, yang pada akhirnya nanti Tuhan yang akan menuntun kita ya, akan memimpin kita. Ini loh yang terbaik untukmu anakku gitu ya. Ya, jadi itu indah sekali teman-teman. Jadi jangan kita bayangkan kalau aduh Tuhan ini justru kalau bersama dengan Tuhan nanti nggak enak gitu ya, bersama Tuhan itu enak, yang paling baik, yang paling indah dan yang membuat kita bahagia itu udah pasti ya gitu ya. Baru yang selanjutnya adalah tentu ini ya pasangan hidup ya. Saya yakin nih semua pengen menikah ya, nggak ada yang pengen selibat di sini ya melajangnya ya.
ini mari kita juga dalam hal pergumulan di dalam hal ini, mari kita juga ya jalani bersama dengan Tuhan ya. Tuhan peduli terhadap hal-hal ini, Tuhan peduli gitu ya. Jadi dia terlibatlah, intervensilah, akan hadirlah gitu ya bersama dengan kita untuk untuk menjalani ini semua ya. Ya, baik, selanjutnya adalah percaya bahwa Tuhan campur tangan dan terlibat aktif ya, itu ya dalam seluruh aspek hidup kita. Baik, ini sebagai penutup teman-teman gitu ya. Kita tidak pernah sendiri ya. Jadi seperti tema kita ya. Kita tidak pernah sendiri. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kenyataan itu hendaknya menguatkan dan meyakinkan kita. Jadi kenyataan kebenaran firman ya, hendaknya menguatkan dan meyakinkan kita untuk memiliki keberanian menjalani hidup pada saat ini ya. Studi, relasi, keluarga, cita-cita dan masa depan ada dalam penyertaan Tuhan sehingga kita tidak perlu takut. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini, janji akan penyertaan-Mu, janji akan kesetiaan-Mu, dan janji akan bahwa Engkau peduli dalam seluruh aspek hidup kami. Firman-Mu ini menghiburkan hati kami ya Tuhan, dan menguatkan kami ya Tuhan. Karena kami memang mengalami dalam banyak hal, banyak kesulitan-kesulitan yang kami alami ya Tuhan. Tetapi kenyataan bahwa kami tidak pernah sendiri karena ada Allah yang sudah berjanji akan menyertai kami dengan segala kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kiranya itu menghiburkan dan juga menguatkan kami pada malam hari ini. Bapa, hamba-Mu akan berhenti berkata-kata pada malam hari ini, tapi hamba berdoa supaya Roh Kudus yang memateraikan firman kebenaran di hati setiap kami, supaya firman-Mu lah ya Tuhan yang menjadi pegangan kami dalam menjalani masa muda kami ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Amin. Saya kembalikan kepada MC ya. Baiklah teman-teman, sedikit informasi. Kita akan mengadakan ibadah penyambutan mahasiswa baru pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 pukul 19.00 dengan tema Gereja Adalah Kita. Diharapkan untuk kita yang join saat ini boleh kembali join pada tanggal 24. Dan diingatkan kembali, di akhir ibadah ini kita akan mengadakan sesi kelompok kecil. Diharapkan untuk teman-teman tidak langsung keluar dulu karena akan dibagikan ruangnya. Baiklah, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada malam hari yang indah ini Bapa, kami boleh berkumpul melalui Zoom Bapa untuk mengadakan ibadah kami. Bapa yang baik, bersyukur buat hari ini Bapa, ketika kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Bapa firman yang boleh disampaikan oleh Kak Asna Bapa boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini Bapa sungguh bersyukur buat setiap pengisi yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini Bapa. Tuhan yang boleh memberkati setiap pengisi Bapa, Tuhan yang boleh memberkati studi mereka Bapa, bahkan Bapa apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan mereka Bapa, Tuhan yang boleh ikut campur tangan, bahkan Tuhan yang boleh menggenapi Bapa.
Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk pembicara kami, Kak Asna, yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Biarlah berkat yang ada pada Tuhan terus boleh mengalir pada Kak Asna Bapak, bahkan di hari-hari berikutnya kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Kak Asna Bapak. Tuhan yang boleh memberkati segala kerinduan Kak Asna, segala pergumulan Kak Asna, Tuhan yang boleh ikut campur tangan. Bapak yang baik, pada saat ini Bapak kami juga berdoa untuk pemuridan yang sedang kami lakukan Bapak. Tuhan, Engkau tahu bagaimana kondisi saat ini Bapak, di tengah-tengah kondisi yang begitu sulit ini Bapak, kami tak boleh berjuang untuk melakukan kelompok kecil kami Bapak. Tuhan yang boleh memberkati setiap PKK yang boleh mengambil bagian dalam pemuridan ini Bapak. Tuhan yang boleh memberikan komitmen kepada mereka Bapak, agar boleh terus berjuang untuk memfollow up setiap adik-adik KTB Bapak. Bahkan Bapak kami berdoa terkhusus untuk calon pemimpin kelompok kecil Bapak yang saat ini sedang menjangkau adik-adiknya. Tuhan yang boleh memberikan kepada mereka kerendahan hati, Tuhan yang boleh memberikan kepada mereka kesabaran agar mereka tetap berjuang untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa Bapak, agar nama Tuhan semakin dikenal Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa Bapak untuk setiap kakak Bapak. Tuhan, Engkau tahu bagaimana kondisi kami saat ini Bapak, baik dalam studi kami Bapak, bahkan yang lain Bapak. Kami tetap berdoa Bapak biar Tuhan yang boleh memberkati kami Bapak. Meskipun di tengah kondisi ini Bapak, kami boleh terus memiliki kerinduan untuk boleh belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Bapak yang baik, pada saat hari ini Bapak, kami juga berdoa untuk kampus kami Bapak, kampus UIR Bapak. Tuhan yang boleh memberkati kampus kami Bapak, agar boleh terus menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar takut akan Tuhan Bapak. Bahkan meskipun kami di kampus ini menjadi kaum minoritas Bapak, tapi kami berdoa Bapak, kami boleh tetap menjadi garam dan terang di tempat ini Bapak. Kami berdoa Bapak untuk setiap staf-staf yang ada di kampus Bapak, baik yang tertinggi sampai yang terendah Bapak. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar Tuhan terus boleh memberkati Bapak. Bahkan dalam pekerjaannya mereka boleh tetap berintegritas Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa Bapak untuk kondisi bangsa dan negara kami Bapak. Bapak yang baik, Engkau tahu bagaimana saat ini Bapak, bangsa kami bahkan dunia ini Bapak sedang mengalami pandemi Bapak. Bapak yang baik, kami memohon kepada Tuhan, uluran tangan Tuhan untuk boleh segera Bapak memulihkan bangsa kami dan dunia ini Bapak. Bahkan Bapak, biarlah Bapak di tengah kondisi yang saat ini Bapak, kami boleh tetap berpengharapan kepada Engkau Bapak. Bahkan kami boleh tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu berada bersama kami, dan kami tidak merasa sendiri Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa Bapak untuk pemerintahan kami Bapak, dari tingkat yang terendah bahkan yang tertinggi Bapak. Tuhan boleh memberkati Bapak setiap pemerintah Bapak, agar boleh terus menjalankan pekerjaannya dengan baik Bapak, dengan berintegritas Bapak, agar boleh bangsa kami ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang takut akan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Bapak untuk ke-19 pengurus Bapak, biar Tuhan yang boleh memberkati 19 pengurus Bapak yang boleh mengambil bagian di komisi-komisinya Bapak. Tuhan boleh memberkati mereka, memberikan kerendahan hati kepada mereka Bapak, agar mereka boleh melayani dengan baik Bapak, bahkan memberikan komitmen untuk mengerjakan tanggung jawab dengan baik meskipun di kondisi yang saat ini Bapak. Bapak yang baik, banyak hal yang belum bisa kami sampaikan kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya Engkau yang mengetahui isi hati kami Bapak. Biar Tuhan yang boleh memberkati kami Bapak. Bahkan kami mau menyerahkan ibadah kami ini sampai akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan terus yang boleh memberkati Bapak. Terima kasih Bapak, ampunkan segala perdosaan kami, baik kepada sesama kami, terlebih hati Tuhan, kepada Tuhan, biar Tuhan yang boleh mengampunkan dan melayakkan kami di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
kita telah dibukakan bahwa walaupun banyak pergumulan yang boleh kita hadapi, kita harus tetap percaya bahwa kita tidak akan pernah sendiri untuk menghadapi pergumulan itu. Karena Allah akan selalu ada bersama kita. Dialah Allah yang setia. Mari kita nyatakan komitmen kita. Kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita naikkan pujian, apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu, dipeliharanya hidupmu, dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Doa penutup kepada Kak Asna. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur lagu penuh kami, bagaimanapun perjalanan hidup kami, bahwa Tuhan yang menjaga kami. Kalau sudah ada Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang pengasih, Tuhan yang punya kendali atas hidup kami, apakah yang perlu lagi kami takutkan ya Tuhan? Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Dan sekali lagi kami berdoa supaya firman yang malam hari ini sudah kami dengarkan tadi menguatkan iman kami, memberikan kami keberanian untuk melangkah ya Tuhan di awal semester ini, di dalam studi kami, di dalam relasi-relasi kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam seluruh aspek hidup kami. Kiranya ini memberikan keyakinan iman kepada kami ya Tuhan, bahwa kami akan mampu menghadapinya karena kami ada bersama dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih bahwa kami boleh menikmati ibadah dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami menikmati puji-pujian dan terlebih kami ya Tuhan, menikmati setiap orang yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Secara khusus untuk adik-adik kami yang baru, kami sangat bersyukur ya Tuhan, bersuka cita ketika menyambut mereka ya Bapa. Dan kami rindu ya Tuhan, menyerahkan ya Tuhan keseluruhan ibadah kami yang sudah kami nikmati dari awal hingga akhir ya Tuhan. Kiranya semuanya ya Tuhan boleh kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, dan juga untuk pertumbuhan iman kami yang hadir pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih. Inilah doa dan pujian kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami menutup ibadah kami pada malam hari ini. Amin. Ya, shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Kak, terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih juga untuk teman-teman. Dan kita ada sesi foto. Harapannya teman-teman boleh menghidupkan videonya. Oke. Oke, teman-teman boleh menghidupkan kameranya ya.
Oke, yang belum menghidupkan kamera. Galeri. Ini ada 4 kali foto. Oke, nge-like. Oke, karena kita tidak tahu, harapannya teman-teman tetap pasang pose. Udah? Kakak abang udah? Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, lagi slide selanjutnya. Oke, yang belum menghidupkan kamera. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. Ya, teman-teman yang yang belum menghidupkan kamera, harapannya teman-teman boleh menghidupkan ya. Ayo, 1. Ya, bentar. Oke, kita mulai. Esra, Kena, Rini, Hotni, Lydia, Naomi, Christina, Dodi. Oke, udah? Udah? Oke, 1, 2, 3. Oke, yang slide terakhir teman-teman. Beri gaya yang baik. Beri pose yang terbaik. Udah kakak abang? Oke, yang belum menghidupkan kamera. Udah? 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Dan kita akan ada sesi sharing. Harapannya teman-teman jangan keluar ya, karena kita akan dibagi dalam breakout rooms. Terima kasih untuk Kak Asna. Ya, sama-sama, Dek. Terima kasih Kak Asna. Sama-sama, Dek. Terima kasih Kak Hasna. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Hasna. Sama-sama, Dek. Salam kenal Kak Hasna. Iya, sama-sama. Adik-adik yang baru jangan takut dengerin kelompok ya, enak kok di sana cerita-cerita. Makasih Kak Hasna. Makasih Kak Asna. Sama-sama, Dek.